Ya, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, ya, Bapak Iwayan Gede, Dr. Iwayan Gede Wiryawan, dalam kesempatan ini memberikan opening speech dalam acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Kemudian adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam sosialisasi ini yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti juga akan lanjut dengan melakukan pendaftaran dan mengikuti program ini. Dan jika ada Bapak Ibu dosen yang ikut pada kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih banyak dan sangat kami hormati. Dan ya, sebelum kita mulai acara ini, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan opening speech pada kesempatan hari ini. Ya, untuk Bapak PR1 kami persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Jadi yang terhormat Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bapak Dr. Kade Adi Wibowo, yang pada pagi hari ini sebagai narasumber yang sekaligus nanti akan membimbing adik-adik mahasiswa yang pada saat ini sudah hadir 80-an lah, kalau dikurang ini sekitar 79. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini, jadi salah satu kebijakan Bapak Rektor adalah tentang bagaimana Unmas Denpasar ini secara maksimal memberikan fasilitasi atau memfasilitasi hak dari adik-adik, salah satu hak dari adik mahasiswa berkait dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka atau pertukaran mahasiswa, yang pada kesempatan yang berbahagia ini, jadi seperti arahan Bapak Rektor, sangat mengharapkan partisipasi adik-adik karena memang ke depan tantangan adik-adik mahasiswa sebagai calon lulusan atau yang akan terjun di masyarakat akan diharapkan sangat memiliki soft skill dalam menunjang kompetensi saudara. Sehingga dengan adanya program-program dari pemerintah berkaitan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, yang salah satunya adalah pertukaran mahasiswa merdeka ini diharapkan dengan adik-adik ikut berpartisipasi dan mudah-mudahan nanti bisa lolos, akan mendapatkan berbagai hal, yang salah satunya itu adalah merasakan atmosfer akademik dan memiliki wawasan kebinekaan dan wawasan Nusantara, wawasan tentang keindonesiaan yang lebih luas. Jadi harapannya itu adalah sesuai dengan kebijakan Menteri Kemendikbudristek bahwa mahasiswa itu di samping memiliki kemampuan hard skill yaitu kemampuan akademik yang tinggi, juga sangat penting memiliki integritas moral, terutama berkaitan dengan wawasan kebangsaan, di mana otomatis dengan pertukaran mahasiswa ini salah satu indikatornya itu adik-adik akan mendapat atmosfer akademik yang luar biasa. Oh begini loh kuliah di kampus lain,
atmosfernya seperti ini, sehingga akan menambah pengetahuan, menambah pengalaman, sekaligus menambah wawasan adik-adik ke depannya dalam rangka menyongsong masa depan yang lebih cerah nanti. Jadi Bapak Adi Wibowo sebagai Ketua Pusat berupaya sudah semaksimal mungkin memfasilitasi adik-adik semua dalam rangka bagaimana adik-adik bisa berpartisipasi dalam berbagai program. Karena kita mengetahui tidak hanya pertukaran mahasiswa merdeka ini, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dalam kampus merdeka ini oleh Kemendikbud, sehingga diharapkan kompetensi saudara, pengalaman saudara, soft skill saudara bisa menunjang bagaimana Anda mengarungi kehidupan untuk yang akan datang, sehingga Anda bisa berkontribusi tidak hanya bagi diri sendiri dan lingkungan, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Untuk mempersingkat waktu, karena memang kita lebih banyak ke teknis, dan mudah-mudahan harapan kami semua yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak 87 orang ini bisa melakukan pendaftaran hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada seleksi dan semuanya bisa lolos. Sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah, kami di institusi pendidikan tinggi atau Unmas Denpasar ini akan berupaya untuk memberikan fasilitasi semaksimal mungkin agar hal-hal yang mungkin adik-adik dapatkan di luar itu bisa diadopsi oleh prodi, oleh fakultas, dan oleh Unmas pada umumnya, bahwa itu merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Sekian dari saya, silakan Pak Adi dilanjut untuk hal-hal teknisnya dan dibimbing adik-adiknya agar bisa mendaftar pada pagi hari ini. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang kurang, persyaratan apa yang kurang, nanti bisa segera dilengkapi. Demikian sambutan saya sekaligus membuka acara sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka ini. Atas nama Dinas Yang Widiwaso, acara sosialisasi kami nyatakan dibuka. Demikian sambutannya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 sudah memberikan pengantar dan penegasan bahwa Unmas Denpasar itu berkomitmen untuk melaksanakan MBKM, khususnya kegiatan pertukaran mahasiswa. Ya, jadi bagi adik-adik mahasiswa di sini Unmas Denpasar sudah melalui Pak WR 1 berkomitmen untuk melaksanakan MBKM ini ya sesuai dengan anjuran Kemdikbud dan sesuai dengan universitas-universitas lain di Indonesia. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Pak Rektor 1. Ya, saya langsung saja untuk menyampaikan izin Pak Wakil Rektor 1, saya langsung menyajikan materinya. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya untuk adik-adik harap mengubah nama di Zoom ya supaya kita memudahkan untuk komunikasi lebih lanjut ya. Kalau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis silakan menggunakan kode FEB. Kalau dari Fakultas Pertanian dan Bisnis bisa menggunakan FPB, kemudian ada FKIP, FH, FT, FF, FBA sampai FKG. Jadi silakan merename namanya ya untuk nanti kita memudahkan komunikasi. Ya. Ya, jadi sebelum kita mulai ya, ini adik-adik kita sudah promo ke berbagai kampus di seluruh Indonesia ya untuk kuliah di Universitas Mahasiswa Denpasar melalui pertukaran mahasiswa. Dan ini adalah salah satu kebudayaan ya, pesona Bali yang akan dinikmati oleh mahasiswa dari luar Bali untuk
kuliah ke sini ya. Nah, begitupun adik-adik nanti kalau misalnya kuliah ke Jawa misalnya misalnya kuliah ke Malang misalnya tertarik di Malang, jadi akan disajikan pesona-pesona di Malang ya. Atau mungkin mau ke Sumatera misalnya akan disajikan pesona-pesona di Sumatera gitu. Dan ini salah satu persyaratan secara umum dulu ya. Adik kita sudah siapkan apa yang harus disiapkan ya. Mahasiswa Unmas dan Pasar yang mau keluar itu syaratnya mahasiswa aktif di PDDikti ya dari semester 3 sampai semester 8. Jadi kalau adik-adik sekarang misalnya semester 2 mau semester 3 itu boleh ya. Jadi itu dianggap sudah semester 3. IPK-nya itu minimal 2,75 ya. Kemudian tidak pernah kena sanksi akademik maupun non akademik. Kemudian bersedia menaati ketentuan. Jadi nanti ada beberapa hal yang dicentang di sana. Kemudian ini ada beberapa hal yang harus diupload, kayak transkrip nilai ini saya kira tidak terlalu perlu tapi disiapkan saja. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas itu kalau dulu wajib sekarang sudah tidak wajib ya. Jadi kalau adik-adik nanti lolos baru wajib menyertakan ini. Tapi kalau masih proses pendaftaran seperti sekarang, adik-adik boleh melampirkan, boleh juga tidak. Gitu. Nah, jadi tidak wajib. Kemudian surat rekomendasi PT yang ditandatangani oleh dekan, ya di sini juga sifatnya tidak wajib untuk pendaftaran. Ya nanti ketika lolos baru wajib. Ya, kalau sekarang boleh adik-adik lampirkan, boleh juga tidak. Nah, untuk mempercepat waktu. Kemudian ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Nah, ini wajib ya. Harus ada. Formatnya juga sudah ada. Surat fakta integritas juga sudah ada formatnya. Tinggal adik-adik nanti download di sana. Nah, kalau adik-adik punya prestasi ya, minimum tingkat provinsi, silakan diupload nanti, disiapkan. Ya, prestasi mahasiswa ya. Jadi ketika adik-adik selama menjadi mahasiswa ada punya prestasi minimum provinsi, silakan diupload. Kalau tidak ada ya tidak masalah, jadi tidak perlu diupload. Ya, jadi itu untuk pengantarnya. Nah ini harus sampaikan dulu bahwa ada 9 kegiatan MBKM dan sekarang kita masuk ke kegiatan nomor 1 yaitu pertukaran mahasiswa. Ya. Jadi adik-adik melakukan pertukaran mahasiswa ya pada kesempatan kali ini. Yang dibuka sekarang adalah pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah, magang sudah buka, studi independen. Jadi 1, 2, 3 dan 7 sudah buka ya dari Kemdikbud. Silakan adik-adik sekarang sudah ditugaskan oleh Prodi untuk mengikuti kegiatan yang pertama, pertukaran mahasiswa. Nah, bagaimana pendaftarannya? Nah, ini Bapak akan sampaikan ya. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Nah, ini manfaat apa yang didapatkan oleh mahasiswa? Nah, ini pertama itu dapat pengakuan resmi mata kuliah maksimal 20 SKS ya. Oke, kemudian mendapatkan berbagai dukungan insentif selama mengikuti program. Jadi seperti nanti penerbangan misalnya adik-adik mau ke Sumatera misalnya kuliah 1 semester, jadi penerbangan sudah ditanggung, biaya rapid test antigen sudah ditanggung, nanti ada biaya uang saku, uang bulanan, itu ada paket, itu sudah ada semua. Ya, itu namanya insentif. Kemudian manfaat yang lain adalah mengisi ruang-ruang perjumpaan dengan mahasiswa lainnya. Jadi adik-adik bisa tahu bagaimana karakter orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, dan yang lainnya. Ya, karena kita masuk wilayah timur, jadi kita ini ke barat ya. Jadi tidak ke timur lagi. Jadi berbagai daerah di seluruh tanah air untuk merajut nilai-nilai persatuan. Ya. Kemudian rasakan nuansa kebinekaan. Mungkin kalau di sini tahu adat Bali gitu, kalau misalnya ke Sumatera nanti tahu adat Sumatera seperti apa, tahu kebudayaan di Jawa seperti apa gitu. Ya, untuk menanamkan jiwa toleransi ya dalam bingkai NKRI. Mungkin kalau di sini di Bali lebih dominan atau mayoritas Hindu gitu ya. Bagaimana kalau adik-adik tinggal di mayoritas Muslim atau mayoritas Kristen atau agama lainnya gitu. Bagaimana nuansanya seperti itu. Jadi tidak sekedar teoritis saja.
tapi langsung. Ya. Kemudian memperkuat dan memperluas kompetensi akademik gitu. Karena di sini adik-adik akan tetap belajar mata kuliah yang ada di sana gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting adik-adik ya. Jadi program ini menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berintegritas. Ya. Jadi adik-adik yang mengikuti program ini disiapkan untuk menjadi calon pemimpin bangsa, ya, yang berintegritas, memahami keberagaman, dan arif dalam mengelola kekayaan sumber daya untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Jadi benar-benar pemerintah menyiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Jadi itu manfaat yang adik-adik dapatkan jika mengikuti program ini. Nah, apa syaratnya? Nah, ini syaratnya yang tadi Bapak sampaikan, yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama mahasiswa S1 non vokasi ya. Kemudian aktif pada semester 3, 5 dan 7 ya, kemudian memiliki IPK 2,75 minimal ya. Memiliki pengalaman prestasi non akademik tingkat daerah internasional, diberikan dokumen sahih, memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas kreatif dan inovatif. Ya. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non-akademik, kemudian bersedia mentaati seluruh ketentuan tertulis pada POB, ya, pedoman operasional baku. Mungkin nanti saya akan share ya ini POB-nya. Kemudian program pertukaran mahasiswa dan mendapatkan rekomendasi dari PT Asal dan izin orang tua. Ya, jadi ini yang kiranya yang harus disiapkan. Nah, apa itu pertukaran mahasiswa merdeka? Ya? Pertukaran mahasiswa dalam negeri antar pulau. Nah ini kita pertukarannya di dalam negeri dan antar pulau. Jadi antar pulau selama 1 semester yang memberikan pengalaman kebinekaan Nusantara dan sistem alih kredit antar perguruan tinggi setara 20 SKS. Nah, apa tujuannya? Itu mengembangkan kemampuan kepemimpinan seperti tadi ya, dan soft skill mahasiswa agar mampu berbaur dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Kemudian memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain. Nah, jadi adik-adik misalnya bermimpi, misalnya pengen merasakan kuliah di salah satu universitas di Jawa atau di Sumatera, Kalimantan, silakan kuliah di sana gitu selama 1 semester. Dengan sistem alih kredit. Jadi udah disiapkan sistem alih kreditnya nanti tanpa adik-adik berpikir lagi, saya kuliah di sana nanti gimana pengakuan SKS-nya gitu. Gimana KRS saya, KHS saya itu sudah disiapkan. Terus memberikan pengalaman kebinekaan melalui berbagai kegiatan modul Nusantara. Nah, ini sangat menarik adik-adik. Ya, modul Nusantara ini sangat menarik. Nanti saya akan jelaskan ya. Kira-kira nah, seperti yang gambar di awal yang saya sajikan ya, itu ada ya berbagai pesona. Kalau itu di Bali ya, nah itu modul Nusantara. Nah di sini berbagai sistem coba ditawarkan adik-adik. Bagaimana cara mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini? Melalui sistem kamu akan mengirim salah satu kampus di luar pulau domisilimu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan skema. Jadi skema pertama ini adalah total 20 SKS dapat ditempuh seluruhnya di PT penerima yang dilaksanakan secara luring. Misalnya adik-adik kuliah di misalnya di ITS misalnya atau ITB gitu. Jadi boleh adik-adik selama 20 SKS full kuliah di sana gitu secara luring gitu. Jadi selama 1 semester adik-adik kuliah di sana dan tidak perlu lagi kuliah di Unmas selama 1 semester. Ya, itu bisa dilakukan ya 12 SKS full. Nah ini tentu nanti komunikasi dengan Kaprodi dan wakil dekan 1 ya terutama untuk hal seperti ini. Jadi ini yang pertama adik-adik. Kemudian yang kedua ini, nah kemungkinan 20 SKS ini adik-adik
10 SKS-nya di PT penerima, jadi 10 SKS adik kuliah di luar Unmas, dan 10 SKS-nya lagi di Unmas gitu, secara daring. Jadi luringnya di luar Unmas, di sini daring gitu. Bisa seperti itu juga. Kemudian ini atau dapat kombinasi ya. Di PT penerima itu secara luring dan beberapa mata kuliah 10 SKS di PT secara daring dan atau di PT pengirim asal secara daring. Jadi mungkin bisa jadi dua-duanya daring, bisa jadi ya, atau di PT penerima itu daring, di PT asal yaitu Unmas itu luring, itu bisa jadi ya. Jadi tergantung nanti pilihan adik-adik dan diskusi dengan Kaprodi dan WD1 ya. Dan ini juga bisa mengikuti kegiatan modul Nusantara. Jadi ini wajib dia, kalau mengikuti program ini wajib mengambil 2 SKS untuk modul Nusantara. Jadi isinya itu adalah tentang kebinekaan, tentang inspirasi, tentang refleksi, dan kontribusi sosial. Ya. Nah, untuk modul pembelajaran, ini ada RPS ya. Nanti pada saat pendaftaran, adik-adik akan bisa mendownload RPS dari mata kuliah yang adik-adik pilih. Ya. Jadi ini dapat diakses, silakan di-download, silakan dibaca baik-baik RPS-nya. Ya, karena di sana adik-adik tahu apa yang akan dibelajarkan selama kuliah. Kemudian ada materi kuliah ya, di RPS itu ada materinya ya. Ya. Kemudian tugasnya seperti apa, jadi tetap ada tugas dan asesmen. Kemudian di RPS itu ada daftar pusaka juga yang bisa adik-adik gunakan. Ya. Jadi itu di modul pembelajaran, intinya ini adik-adik bisa lihat RPS pada saat mata kuliah. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, untuk modul Nusantara, ya jadi ada kegiatan yang akan adik ikuti. Sebenarnya ini kebanyakan nanti kemungkinan jalan-jalan ya. Jadi adik-adik diajak jalan-jalan misalnya ke museum misalnya. Jadi misalnya adik-adik kuliah ke Malang ya. Jadi misalnya kuliah di Brawijaya misalnya. Jadi anak diajak ke museum yang ada di Malang ya. Misalnya kunjungan ke museum, terus kunjungan ke rumah ibadah ya. Jadi mungkin bisa jadi adik-adik yang Hindu akan diajak melihat gereja, akan diajak melihat masjid, wihara ya, dan yang lainnya. Itu kan diajak seperti itu untuk mengenal keberagaman Indonesia. Nah, atau tur wisata gitu ya. Jadi tur wisata mengelilingi kota gitu akan diajak seperti itu. Apa keunikannya di desa di wilayah tersebut akan diajak. Jadi itu untuk kebinekaan, terus untuk inspirasi. Jadi adik-adik akan diajak untuk mendengarkan atau diajak berkunjung ke budayaan daerah gitu. Ya. Akan diajak ke sana, terus ajak dikunjung ke atlet berprestasi daerah gitu. Kenapa bisa berprestasi misalnya seperti itu. Terus diajak ke kepala daerah, jadi diajak ke pengusaha, figur-figur sukses gitu ya. Jadi kita nggak tahu misalnya kalau di Malang itu ada Rich Crazy gitu ya. Rich Crazy gitu dari Malang itu bisa jadi adik-adik diajak ke sana gitu. Nggak hanya dengar di YouTube tentang Rich Crazy yang sekarang jadi pemilik Arema ya. Bisa jadi adik-adik langsung diajak ke sana misalnya kalau ke Malang atau yang lainnya, banyak sekali figur-figur sukses di tanah air ini. Oke, jadi gitu. Kemudian ada tahap refleksi. Ya, jadi adik-adik akan diajak sharing kelompok ya. Terus refleksi dan renungan. Jadi di sini adik-adik benar-benar sharing nanti ke sama teman-teman ya dari berbagai daerah, dari berbagai agama, dari berbagai suku gitu, nanti diajak sharing ya. Kita bertukar pikiran perspektifmu apa dalam melihat misalnya orang Hindu diajak ke
ke gereja bagaimana perasaannya atau bagaimana sikapnya atau bagaimana pandangannya gitu. Jadi akan ya sharing begitu juga yang mungkin nanti yang non Hindu diajak ke pura misalnya bagaimana gitu. Jadi di sini diharapkan punya pandangan yang sama tentang keberagaman. Jadi itu intinya direfleksi, terus kontribusi sosial, adik-adik akan bagaimana adik-adik melaksanakan kontribusi sosial, bisa jadi adik-adik diajak bakti sosial ya, pentas budaya bisa jadi ya, apalagi misalnya yang dari Bali di sini banyak yang ternari misalnya, bisa jadi adik-adik diminta untuk pentas di sana menari di akhir pertemuan ini, di akhir kegiatan ini disuruh nari, itu akan menjadi hal yang membanggakan dan pasti tidak akan terlupakan sepanjang hidup adik-adik, pasti tidak akan bisa dilupakan. Atau mungkin bisa menjadi relawan rumah sakit ya, membantu vaksinasi misalnya, atau mengajar di sekolah misalnya, ya, atau kunjungan ke panti asuhan misalnya, ya. Jadi banyak sekali cerita yang akan adik-adik rangkai melalui kegiatan ini. Ya. Oke, itu. Nah ini apa saja dukungan insentif yang kamu peroleh? Jadi yang pertama diperoleh itu adalah biaya transportasi. Jadi adik-adik nggak usah mikir nanti penerbangan saya gimana. Jadi semuanya ditanggung full ya. Penerbangan mau ke Sumatera, mau Kalimantan, mau Jawa, silakan. Itu semua biaya penerbangan ditanggung bolak-balik ya, kelas ekonomi. Jadi bolak-balik ditanggung. Kemudian biaya rapid test itu ditanggung ya 2 kali pulang pergi juga. Kemudian UKT, nah ini biaya uang kuliah tunggal ya. Ya, dan penerima beasiswa dari negara seperti bidik misi ya atau Kartu Indonesia Pintar itu tidak akan menerima bantuan UKT karena sudah ditalangin ya. Dan maksimal UKT-nya adalah 2.400.000 dan ini dapat. Kemudian biaya hidup selama 4 bulan ya, jadi adik-adik akan mendapat biaya hidup selama 4 bulan, jadi setiap bulannya 700.000 ya, setiap bulan adik-adik dapat uang 700.000 untuk biaya hidupnya ya. Kemudian biaya bantuan akomodasi untuk selama di tempat asal, di tempat adik-adik kuliah akan mendapat biaya akomodasi 500.000 per bulan. Sebenarnya ini kalau dijumlahkan ya 1.200.000 ya, 1,2 juta yang adik-adik dapat per bulan ya. Jadi saya kira itu cukup untuk ukuran mahasiswa ya. Untuk mahasiswa. Nah ini saya tempat tinggalnya mungkin bisa di asrama atau saya kurang tahu apakah kos ya. Ini nanti lihat situasi di sana ya. Misalnya kalau pada ada kuliah di Malang bisa jadi kos selama 4 bulan atau bisa jadi yang tinggal di asrama Bali atau asrama di kampus yang disediakan. Jadi nanti bisa dikomunikasikan. Kemudian biaya pulsa juga ada didapat ya. Jadi 800.000 per semester. Jadi selama 4 bulan itu dikasih biaya pulsa 800.000. Jadi banyak sekali insentif yang adik-adik dapatkan dari program ini. Ya. Ya, kalau di total mungkin bisa sampai 5 ya, 4 sampai 5 juta atau mungkin lebih ya yang adik-adik dapat di sini ya, untuk kegiatan ini mungkin 5 sampai 7 juta yang adik dapat ya, bisa jadi untuk dalam satu kegiatan. Oke, tahap pelaksanaannya nih saya kira enggak. Nanti kita, nah ini cara mendaftarkan diri. Nah nanti adik-adik bisa buka ini ya. Kalau bisa sekarang sudah mulai dibuka ya. Ada 96 mahasiswa yang bergabung, silakan dibuka melalui laman ini ya. Silakan dibuka. Jadi kalau adik-adik sekarang ikut sosialisasi ini menggunakan handphone, adik-adik bisa membuka laptopnya untuk mulai mendaftar ya dari sekarang ya. Silakan siapkan laptopnya, siapkan wifi-nya, siapkan paketnya untuk tethering ya, untuk melakukan pendaftaran di kampus Merdeka kemdikbud.go.id ya. Oke, nanti saya akan sampaikan ya.
Oke, nah ini sudah saya kira sosialisasi itu saja. Sekarang kita akan masuk ke registrasi, ya. Oke, kita akan masuk ke registrasi, adik-adik. Ya, silakan mengakses ini dulu ya, pertukaran mahasiswa ini. Oke. Oke, jadi ini pendaftarannya. Oke, jadi pendaftarannya adik-adik melalui ini ya, https kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di sini tadi saya cek sudah ada sekitar 15 orang yang daftar ya, dari mahasiswa sudah saya cek ya, ada 15 orang mahasiswa yang sudah daftar ya. Nah, silakan yang belum silakan mendaftar karena ada 96 orang. Silakan nanti adik-adik klik masuk ini ya. Belum masuk ya. Jadi adik-adik scroll aja ke bawah ya. Nanti di sini ada cari pertukaran mahasiswa ya. Mungkin mulai dari sini saja ya. Maaf adik-adik, saya ulangi ya. Jadi untuk registrasi ya, silakan adik-adik klik masuk ya. Buka website ini ya. Website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kemudian klik masuk ya. Klik masuk. Setelah itu adik-adik klik daftar ya. Jadi cari daftar, yang belum punya akun silakan didaftar sini ya. Oke. Oke, daftar di sini. Oke. Jadi adik-adik klik daftar. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya pilih peran. Nah, jadi peran adik-adik di sini sebagai apa? Mahasiswa, dosen atau apa? Jadi pilih mahasiswa. Ya. Jadi adik-adik pilih perannya sebagai mahasiswa. Setelah itu langkah kelima yaitu masukkan email aktif Anda. Jadi dan buat kata sandi. Silakan adik-adik masukkan alamat email ya. Jadi adik-adik diminta memasukkan alamat email ya. Silakan gunakan Gmail ya. Gmail yang aktif ya. Oke. Kemudian ketik kata ulang ya. Ketik ulang alamat email ya, ketik ulang alamat email. Kemudian ketik kata sandi yang adik-adik inginkan. Nah, kata sandi ini minimal 8 karakter ya, nanti bisa dilihat di sana. Minimal 8 karakter dan harus ada huruf kapital ya. Harus ada kapital dan angkanya. Dan angka. Jadi harus ada ya. Oke. Jadi itu untuk kata sandi ya. Pastikan ini benar-benar dibuat dengan pas ya, sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi selanjutnya yaitu registrasi. Nah, isi data perguruan tinggi asal. Ya, jadi perguruan tinggi asal adik-adik adalah Universitas Makassar Sakti Denpasar. Kemudian program studinya apa? Silakan ditulis di asalnya apa. Kemudian nomor induk mahasiswa ya, NIM-nya berapa silakan ditulis. Kemudian NIK-nya silakan ditulis NIK ya. Nah, jadi siapkan KTP ya. Jadi adik-adik siapkan KTP untuk daftar ini untuk melihat NIK. Kemudian tanggal lahirnya, mudah-mudahan masih ingat tanggal lahirnya ya. Ya pastilah ingat ya. Jadi tanggal lahirnya bisa dilihat. Nah, kalau semua sudah, ingat dicentang ya. Ingat centang di sini, kemudian adik-adik pilih selanjutnya. Ya, ini saya kira enggak. Ya, bisa nanti mengikuti. Oke, selanjutnya adalah mengecek kembali data yang sudah diisi. Ya, nanti secara otomatis kalau adik-adik sudah terdaftar di PD Dikti, ya kalau sudah terdaftar di PD Dikti nanti adik-adik langsung dikasih data ini ya. Nama siapa, universitas mana, prodi mana, S1 dan selanjutnya gitu.
Jadi langsung ya. Ya mudah-mudahan tidak ada kesalahan nama atau apa di sini ya. Kalau tidak ada sudah muncul di sini dan sesuai dengan identitas adik-adik, langsung pilih ketik selanjutnya ya. Oke, selanjutnya nah setelah itu adik-adik cek email. Ya. Jadi silakan buka emailnya ya. Kemudian aktivasi ya. Jadi ini silakan cek email untuk aktivasi akun. Jangan lupa cek folder spam ya. Jadi kalau misalnya loh kok nggak ada di Gmail saya Pak, gitu. Coba cek spamnya. Ya siapa tahu sembunyi di spam ya, disembunyi di spam atau kesasar di spam sehingga adik-adik bisa lihat di spam. Gitu. Ya, oke. Jadi itu, nah pastikan nanti adik-adik, nah nanti muncul seperti ini ya. Hello, siapa namanya misalnya adik di bawah, please klik link ini. Ya, jadi klik link ini untuk melakukan aktivasi. Nah, oke setelah itu, nah setelah sudah diaktifasi, akun sudah aktif, nah silakan adik-adik masukkan email dan kata sandi yang sesuai. Jadi email yang tadi dibuat sama kata sandi yang sudah ditentukan itu dimasukkan. Nah ini tahap ini dianggap sudah selesai ya, tinggal adik-adik masuk. Oke, berarti ya kalau adik-adik berhasil ini berarti adik-adik sudah terdaftar di PD Dikti ya, sudah memiliki akun. Nah kemudian adik-adik akan ketika sudah masuk ya, adik-adik akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Jadi sudah masuk ke dashboard ya. Dan hal yang pertama adik-adik lakukan adalah melengkapi ini. Ya, hal yang adik-adik lakukan adalah melengkapi profil. Nah, jadi lengkapi profil, pastikan semua data di sini lengkap ya, adik-adik isi. Ya, profil namanya profil yang tahu kan adik-adik ya. Misalnya agamanya apa, informasi akademiknya, asal SMA-nya di mana misalnya. Ya. Jadi ada banyak di profil ini, jadi Bapak tidak tampilkan semua ya. Jadi intinya ada alamat domisili. Nah, jadi pastikan alamat domisili ini berbeda dengan alamat asal ya. Domisili dan alamat asal itu berbeda ya. Sini dan alamat asal itu berbeda atau bisa jadi sama ya. Domisili itu adalah di mana adik-adik tinggal sekarang. Ya, misalnya adik-adik dari Karangasem misalnya, terus kos di Denpasar gitu, sehingga tinggalnya di Denpasar. Jadi domisilinya di Denpasar gitu ya. Jadi gunakan domisili Denpasar. Atau mungkin adik-adik berasal dari Karangasem terus kuliah di tetap tinggalnya di Karangasem. Jadi ngajak ke sini ya. Jadi dari Karangasem adik-adik kuliah ke Unmas itu ngajak dari Karangasem berangkat ke sini. Jadi artinya alamat domisilinya sama dengan alamat asal gitu. Jadi setelah ada diisi semua ini sampai di bawah ini, berarti alamat KTP dicentang ya. Dia sama dengan alamat domisili gitu. Nah, tapi kalau berbeda, jadi ini jangan dicentang. Ya, kalau berbeda ini jangan dicentang. Kalau berbeda alamat domisili dengan KTP-nya. Oke. Oke, jadi itu jadi ada banyak ya. Jadi silakan adik-adik isi, data pribadi diisi, kontak pribadi diisi, kontak darurat diisi, akun sosial media. Nah ini pastikan akun sosial media ini diisi ya, Instagramnya, Twitternya, Facebooknya itu. Jadi adik-adik mulai sekarang mulai memikirkan ya bahwa akun media sosial itu menjadi salah satu hal yang dinilai sekarang. Jadi biasanya dimanapun adik kerja sekarang akun media sosial itu menjadi penilaian. Ya, jadi buat akun media sosial terus rincian rekening bank. Nah, karena ini pastikan adik menentukan rincian rekening bank, nomor rekeningnya berapa, ya, karena dana akan dikirim ke sana. Ya. Jadi ada dana yang langsung dikirim ke mahasiswa, ada yang dana masuk ke universitas. Jadi seperti itu.
Oke, jadi itu. Jadi setelah profil Anda lengkap, nah setelah profil lengkap baru sekarang mulai registrasi kegiatan pertukaran mahasiswa. Nah, ini baru adik-adik mengisi beberapa hal ya. Nah, ini untuk melihat program yang sedang aktif, silakan klik program pada bagian atas kanan. Jadi adik-adik nanti setelah mengisi profil, silakan adik-adik klik program ini ya. Klik program, kemudian pada program yang sedang berjalan, jadi karena sebenarnya ada 4 ya, 1, 2, 3, sama kampus mengajar satu lagi ya, yang 4 ya. Jadi adik-adik pilih pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, PMM adik-adik pilih ya. Ini kemudian akan diarahkan ke dashboard ini. Nah, di sini akan ada 4 hal yang harus ada isi. Yang pertama itu adalah, ini katanya apa ya? Pilih penempatan dan mata kuliah. Jadi yang pertama itu adalah pilih penempatan dan mata kuliah. Jadi ini yang pertama yang akan ada dilihat. Kemudian yang kedua itu adalah periksa data diri ya. Periksa data diri ya. Kemudian yang ketiga itu unggah berkas ya. Unggah berkas. Yang keempat itu adalah nah ini apa bahasanya itu ya. Intinya sepertinya fakta integritas yang ada isi ini ya, centang ya. Oke, nanti kita lihat yang keempat ya. Nah ini adik-adik yang untuk yang pertama pilih penempatan dan mata kuliah ya yang pertama. Jadi adik-adik mau pilih yang seperti apa? Apakah full 20 SKS di luar jaringan ya? Apa bagaimana, atau mungkin 10 SKS di luar, 10 SKS di prodi asal. Itu silakan dikomunikasikan dengan Kaprodi masing-masing ya. Kemudian pilih lokasi pulau. Ya, karena adik-adik ini masuk di Pulau Bali ya. Jadi tidak bisa mengambil di Bali. Jadi pilihan satu ada pilihan satu ya. Ada pilihan 2, ada pilihan 3. Jadi pilih di mana, yang pilihan satu di mana, di Jawa misalnya. Pilihan 2 di Sumatera, pilihan 3 di Kalimantan misalnya. Jadi silakan dipilih. Nah, setelah itu adik-adik pilih mata kuliah dalam jaringan. Nah, ini pilih mata kuliah. Jadi silakan di sini disilih mata kuliah yang sesuai ya. Silakan ini ya, untuk menentukan ini silakan komunikasi dengan Kaprodi. Ya. Kasih dengan Kaprodi ya, mata kuliah apa yang saya ambil Bu, atau mata kuliah apa yang bisa saya ambil. Ya. Silakan dikomunikasikan. Ya. Siapa tahu Kaprodinya sudah menentukan universitas yang diajak kerjasama ya, sehingga bisa diarahkan oleh Kaprodi. Ya, oke, jadi itu mata kuliah dipilih. Nah, kemudian periksa data diri. Nah, ini data dirinya nanti dilengkapi, nama lengkap siapa. Ini nama lengkap ya. Nama lengkap siapa, jenis kelaminnya apa, perguruan tinggi asalnya apa, IPK-nya berapa. Nah, ini pastikan diisi. Ya. Oke, jadi data dirinya diisi, kemudian unggah berkas. Oh, ini pernyataan komitmen ya. Yang 4 itu pernyataan komitmen tadi ya. Ini dulu pernyataan komitmen, jadi tinggal centang saja. Misalnya yang pertama itu, informasi yang saya sampaikan adalah benar. Dan jika suatu hari nanti ditemukan informasi yang tidak sesuai, saya bersedia untuk ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oke, saya setuju, centang ya. Kemudian yang kedua, jika saya menerima beasiswa dari bidik misi, KIPK, atau beasiswa dari negara lainnya, maka saya tidak akan menerima pendanaan dari LPDP
untuk komponen yang sama. Jadi centang saja ya. Kalau tidak ya. Nah, jadi kalau ada adik bidik misi jadi nggak terima ini karena sudah ditanggung. Jika uang kuliah tunggal UKT saya lebih rendah dari 2.400.000, maka bantuan UKT dan program ini akan dibayarkan sesuai biaya. Jadi kalau di bawah 2.400.000, jadi di bawahnya akan dibayarkan. Jika saya tidak berhasil menyelesaikan program, maka saya bersedia untuk tidak menerima bantuan potongan UKT. Jadi adik-adik di sini harus berhasil ya. Jadi kalau setengah misalnya setengah jalan terus setengah adik nggak sampai mampu menyelesaikan ini, jadi uang UKT-nya tidak akan jadi dikasih ya. Oke, jadi ini namanya fakta integritas atau pernyataan komitmen. Silakan dicentang semua, kemudian simpan ya, simpan berkas. Jadi setiap misi ini simpan berkas. Nah, jadi dalam draft memiliki waktu 3 hari sebelum direset. Jadi adik-adik kalau memang masih misalnya sekarang mengisi tapi rasanya belum yakin untuk mengirim, silakan ditunggu dulu. Mungkin beberapa jamnya langsung adik-adik isi, lengkapi, pastikan sudah dikirim. Oke, ini kalau sudah disubmit ya. Oke, jadi ini perkembangan statusnya. Nah, ini unggah berkas. Nah, ini satu lagi yang ketiga tadi ya. Adik-adik surat keterangan sehat dari puskesmas. Nah, ini tidak wajib adik-adik sekarang. Nanti kalau sudah lolos baru wajib ya. Kalau sekarang masih pendaftaran silakan, kalau ada silakan diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa. Surat rekomendasi PT Asal juga bisa diisi boleh tidak sesuai dengan peraturan yang baru, tapi sebaiknya diisi ya. Rekomendasi PT Asal sebaiknya diisi, silakan unduh formatnya, di sini formatnya sudah ada, adik-adik download, kemudian minta tanda tangan dari Pak Dekan atau Kaprodi. Kemudian surat persetujuan orang tua wali. Nah, ini pastikan adik-adik ini wajib ya. Wajib, formatnya sudah ada di sini, silakan download. Kemudian isi materai 10.000 ya. Ya, oke. Kemudian surat persetujuan ini ya yang tadi ya. Oke, nah ini fakta integritas juga diisi materai ya. Fakta integritas. Oh, ini nggak ada materainya ya. Nanti tergantung di formatnya ya. Saya belum lihat formatnya, silakan lihat formatnya. Nah, kalau adik-adik punya sertifikat, silakan di-upload di sini. Ya, kalau semuanya sudah, nih sementara simpan dulu ya. Kalau memang masih belum semuanya lengkap, ya silakan disimpan dulu. Tapi kalau sudah semuanya lengkap, ya silakan dipilih kirim ya. Silakan dipilih kirim kalau semua sudah lengkap. Nah, saya kira itu saja adik-adik. Nanti kalau sudah selesai akan begini statusnya adik-adik akan muncul seperti ini. Nah, dan nanti akan muncul juga di laman saya. Jadi itu saja adik-adik. Jika ada pertanyaan dipersilakan melakukan raise hand atau adik-adik bisa melalui kolom Q&A ya. Atau raise hand ya, silakan adik-adik melakukan jika ada pertanyaan silakan. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaan silakan kalau ada raise hand silakan. Kalau tidak ini. Nah, jadi ini adik-adik, jadi yang sudah untuk yang sudah daftar sekarang ya. Silakan adik-adik kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan, yang belum jelas silakan ya. Oke, ada yang resen 1, saya akan promote ya. Oke, silakan adik.
Silakan adik-adik mahasiswa. Loh, ada biar langsung hari ini kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, ini ada pertanyaan dari Wayan Wida. Oke. Oke, dari Wayan Wida di sini kalau terjadi kesalahan, saya perempuan tapi di data laki-laki, bagaimana caranya merubah gitu. Ini saya belum tahu apakah Wayan Wida sudah kirim atau belum ya. Pindahkan aja dulu Wida ini ke gini ya, langsung dikonsulkan. Pindahkan dulu ke apa namanya? Ini ya, panelis ya. Ya. Biar bisa ngobrol langsung. Oke, silakan. Ini dulu FEB, Yakim. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak dosen. Ya. Pagi juga buat teman-teman semua. Izin bertanya Pak, dengan pendaftaran program ini, saya secara pribadi juga sudah mengikuti pengajuan proposal KKN Wiradesa. Nah, apakah kami ataupun saya sendiri bisa punya peluang untuk program ini atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Yakim udah ikut program desa ya. Nanti kan masalahnya begini, nanti kalau Yakim lolos misalnya Wiradesa, kan tentu harus punya kewajiban untuk melaksanakan program itu di Bali ya, di desa. Sementara ini program ini akan Yakim akan kuliah keluar gitu. Gimana cara melaksanakan Wiradesa? Kalau misalnya lolos, misalnya kedua-duanya lolos, nah itu yang menjadi kendala saya kira, Yakim. Kalau jawaban saya itu ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi sepertinya akan susah kalau dua-duanya lolos. Jadi fokus satu saja. Kalau di Wiradesa. Mungkin Pak WR1 mungkin bisa menambahkan mungkin. Ya. Yakim silakan nanti itu pertimbangan dari Pak Adi, tapi kalau Anda memiliki pertimbangan lain, mungkin kan tadi ada pilihan yang daring atau bagaimana, atau di Wiradesa itu diperkuat aja timnya kalau memang ada anggotanya yang kan itu banyak anggota, kalau saya cek juga anggota Anda banyak sekali juga, jadi kalau bisa itu nanti diatur, silakan. Yang penting Anda aja yang meyakini itu. Jadi di Wiradesa itu kan tidak individual, jadi by tim ya kan. Dan itu saya asumsikan nanti kalau Anda bisa mengatur dengan baik tentang kegiatannya itu tentu bisa Anda lakukan, apalagi Anda sekarang mencoba juga memilihnya itu seperti pertimbangan Pak Adi itu. Mungkin ada yang beberapa tidak full kita daring aja, ada setengah daring, setengah. Itu Hakim dari saya ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, nggak apa-apa, salah coba aja. Tapi Anda kan kalau masih ada pilihan di program ini, ada yang daringnya, silakan setengah daring, setengah ini kan masih bisa kita tidak full ke pindah lokasinya itu ke lokasi. Begitu Hakim ya. Baik Pak. Terima kasih Pak WR1 sudah menambahkan dan menegaskan ya. Jadi nggak masalah selama mahasiswa bisa mengikuti. Jadi silakan mengikuti program. Jadi itu kemudian dari FEB juga nih Wayan Wida tadi ya, mungkin bisa disampaikan langsung ya. Baik Pak, terima kasih. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar ya. Ya. Bisa dimunculkan videonya ya, biar ini. Iya. Oke. Jadi kemarin malam saya mencoba daftar akun di web Kampus Merdeka
Dan itu sudah ada, sudah aktivasi juga di email, tapi saya cek kembali di data itu, di jenis kelaminnya itu terdapat laki-laki. Saya cek di KTP dan juga portal mahasiswa, sampai saya coba cek di Dikti itu datanya sepertinya sudah benar, namun di sana jenis kelaminnya berbeda. Apakah itu akan berpengaruh atau mungkin ada cara untuk merubahnya, Pak? Sudah, coba saya cek dulu ya. Iya. Nah, kalau ngubah karena udah dikirim ya. Kalau di sini memang belum ada ya. Di data saya belum ada Nyoman Wida itu daftar ya. Jadi belum terdaftar di apa namanya? Di data ya. Jadi sepertinya masih bisa diperbaiki ya. Coba nanti ke LPPM saja ya. Coba kita Iya. coba usaha Kalau kita hari perbaiki. ini ke LPPM, apa bisa, Pak? Ya, bisa sekitar jam 1 ya, setengah 1, jam 1 ya, silakan. Sampai jam berapa kira-kira tutupnya, Sampai Pak? jam 2. Oh, gitu, nggih. Nanti datang dari tempat sekarang, saya langsung ke kampus coba. Sip. Oke, terima kasih, Bapak. Ya, oke. Ya, terima kasih Wida. Kemudian ada lagi dari Gede Fikra ya. Silakan. Izin terima kasih waktunya Pak. Oke. Mohon maaf ini Dari mana? Saya dari NTT Pak. Kebetulan Fakultasnya? Fakultas Teknik Pak. Fakultas Teknik ya. Oke, silakan Fikra. Error Pak. Jadi saya pakai HP-nya teman dulu sebentar. Oke. Perkenalkan, nama lengkap saya Filemon Bram Gunas Junior. Program saya Teknik Lingkungan dan sekarang semester 2 Pak. Ya. Pertanyaan saya gini Pak, karena informasi pendaftaran ini baru kami tahu gitu ya Pak ya. Jadi besar kemungkinan atau kecil kemungkinan nanti itu ada kesalahan data dari kami gitu Pak. Kira-kira untuk memperbaiki data nanti itu kontaknya kami kepada pihak Bapak itu gimana gitu Pak? Ya. Kesalahannya misalnya seperti apa, Fikra? Misalnya seperti kesalahannya kakak apa tadi siang sebelumnya itu, misalnya di jenis kelamin gitu Pak, atau data-data lain yang ada di forum-forumnya gitu Pak. Oh ya, nanti ke LPPM saja. Kan ini pendaftaran akhirnya 27 Juni ya. Tinggal 2 hari lagi. Ya, jadi hari ini tanggal 25, jadi makanya hari ini harus daftar karena kita punya waktu besok saja untuk ketemu hari Sabtu ya. Jadi silakan atau nanti kan bisa nomor kontak saya kan ada ya di mungkin nanti saya kasih juga. Silakan dikontak saja nanti kita akan selesaikan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal ini nanti saya akan sampaikan. Dan saya akan jawab ya. Jadi kontak saya saja karena saya koordinator. Oke. Itu ya, ada lagi kira-kira yang lain? Di sini yang baru mendaftar, saya share screen dulu ya. Oke, jadi ini yang baru daftar ya. Yang baru daftar sekarang baru dari semua dari FBA ya. Dari sastra Inggris sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sastra Inggris ada 6, terus dari sastra Jepang ada 1. Jadi baru 7 orang yang sudah terdaftar dan masuk ke dashboard saya. Ya. Dan saya harap selesai kegiatan ini 94 ya semuanya mendaftar ya. Semuanya mendaftar. Jadi saya sangat harapkan semua ini mendaftar untuk program ini. Ya. Silakan langsung aja mendaftar sekarang dari mahasiswa. Jadi ketika ada kendala biar Pak Adi bisa memberikan solusinya dan kita bisa memberikan jalan untuk mengatasi kendala itu. Silakan langsung aja dari yang hadir itu untuk mendaftar. Ya, silakan adik-adik mulai mendaftar ya. Sekarang mulai mendaftar, silakan gunakan laptopnya. Apa yang kurang karena mungkin yang perlu ditambahkan itu adik-adik mendownload format surat izin ke orang tua ya. Kan kalau misalnya adik-adik sekarang sedang di rumah, jadi silakan
minta orang tuanya untuk tanda tangan. Tapi ya perlu materai ya 2. Jadi siapkan 2 materai ya. Jadi berapa itu? 600. Jadi 6.000. silakan disiapkan. Mungkin ada tadi yang bertanya, silakan. Selamat siang, Pak. Oke, siang. Terima kasih, Pak. Sebelumnya Siapa? Wesnawu ya? bukan, Pak. Franciscus Febran Kennedy, Pak. Kebetulan tadi saya ngebeng dengan teman, Pak. HP saya juga lowbat. Ya. Oh gitu. Iya, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Misalkan kan sudah ada ini, Pak, udah mentok 20 SKS untuk semester 3 ini. Gitu. Jadi mungkin nanti ada di tengah perjalanan itu ada perubahan SKS, mungkin ada pengurangan atau kelebihan. Itu bagaimana, Pak? Maksudnya rencananya mau kuliah di luar itu 20 SKS full gitu. Iya, Pak. Tidak, Pak. Kan tadi ada 2, Pak, ya. Untuk 10 SKS-nya itu kita bisa, untuk 10-nya lagi kita bisa daring gitu, Pak. Ya, bisa daring di tempat asal. Iya, Pak. Ya. Tapi misalkan nanti di tengah perjalanan ada gini, Pak, mungkin ada penambahan SKS atau pengurangan. Itu bagaimana, Pak? Penambahan SKS sama pengurangan SKS itu maksudnya Ya. seperti apa ya? Mungkin maksudnya gini, Pak, mungkin di luringnya itu ada penambahan SKS gitu, Pak. Apa itu tidak gini, Pak, tidak bermasalah dengan daring, Pak? Saya kira ya, sebenarnya luring daring itu begini ya. Misalnya adik pengen kuliah 10 SKS di luar ya. 10 SKS juga tetap bisa di luar juga ya. Nggak mesti harus di Unmas 10 SKS-nya, tapi dilaksanakan secara daring. Ya, itu yang pertama. Atau di luar 10 SKS secara luring, 10 SKS secara daring di Unmas. Itu kalau memang pakai 2 model itu. Nah, kemudian kalau untuk kelebihan mungkin 1 SKS karena tergantung karakter mata kuliah ya. Jadi itu masih tidak menjadi masalah besar ya. Jadi bisa dilakukan itu. Mungkin adik-adik ternyata ngambilnya 21 SKS itu bisa. Karena begini adik-adik, ketika adik-adik milih mata kuliah keluar atau di dalam itu semua SKS-nya sudah muncul. Ya. Jadi SKS yang adik-adik pilih nanti itu sudah muncul semua nama mata kuliahnya, siapa pengajarnya, berapa SKS itu sudah muncul otomatis. Ya, jadi adik-adik sudah bisa memperkirakan berapa SKS yang akan diambil di luar. Ya. Oke, jadi itu. Terus kalau di dalam juga begitu, berapa SKS yang akan diambil di dalam. Ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, jadi itu makanya angka lebih baiknya dicoba dulu mendaftar, nanti silakan dipilih mata kuliahnya, nanti akan ketemu hal-hal yang mungkin teknis ya, ketemu pertanyaan. Oke, itu ya. Kemudian yang lain mungkin Pak Wes ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Ini saya ingin bertanya untuk melengkapi profil yang 3/4 itu isi nama dengan pemilik kontak itu siapa, Pak ya? Itu wali, Pak ya? Kalau darurat silakan yang wali atau siapa, tapi pemilik kontak kan yang bersangkutan. Ya, Pak. Ya, yang bersangkutan saya aja. kira bukan mahasiswa, Pak ya? Mahasiswa. Itu kontak apa istilahnya? Apa kata-katanya? Lengkapi profil yang 3/4 itu, yang pertama namanya isi dengan nama pemilik kontak. Yang kedua hubungan, yang ketiga itu nomor telepon. Oh, berarti orang lain, bisa kakak, bisa orang tua, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Silakan, ada lagi Ika tadi ya.
di Q&A nanya, silakan langsung saja. Saya sudah promote. Ya, bisa disampaikan saja, Ika. Baik, Pak. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, di sini saya mohon izin untuk bertanya, jika misalnya mahasiswa UNMAS itu ingin mendaftar pada program kampus mengajar ataupun magang merdeka, apakah mahasiswa UNMAS itu tetap melaksanakan kuliah umum seperti biasanya, Pak? Dan misalnya dinyatakan lolos dalam program tersebut, apakah tetap melaksanakan kuliah seperti biasa, Pak? Terima kasih. Ya, ini mau ikut yang mana, magang apa kampus mengajar? Karena kan nggak boleh harus pilih salah satu ya. Iya Pak, pengennya sih yang magang merdeka Pak. Magang merdeka, kalau udah lolos ya, itu biasanya diakui minimal 14 SKS ya. 14 atau berapa diakui di sana? Kurang tahu saya Pak. Ya, biasanya udah lebih ya. Kalau kampus mengajar, kalau batch 1 kemarin 14 SKS. Saya belum lihat magang ini berapa SKS ya. Kalau misalnya kayak dulu kampus mengajar itu kan 14 SKS diakui ya. Berarti kira-kira hanya 2 sampai 3 mata kuliah itu kuliah di Unmas itu secara daring. Ya. Selebihnya misalnya adik misalnya sekarang semester berapa? Saya semester 5 sekarang Pak. Nah, mau semester 5. Ya, mau misalnya besok ini semester 5 ya, ikut program ini misalnya di Unmas itu semester 5 ada 7 mata kuliah misalnya ya dalam satu semester. Jadi kira-kira 4 mata kuliah adik nggak perlu ngambil di Unmas. Jadi cukup 3 mata kuliah aja ngambil di Unmas gitu. Jadi 4 mata kuliah nggak ngambil gitu. Kalau misalnya 14 SKS diakui. Tapi kalau misalnya diakui 20 SKS, jadi adik nggak perlu kuliah lagi di Unmas selama 1 semester. Jadi karena semua sudah diakui gitu. Ya. Jadi itu, nah tapi ini tetap tergantung dari kebijakan prodi ya, Dede ya. Misalnya prodi A misalnya punya kebijakan atau punya kurikulum bahwa semester 5 ini ada 1 mata kuliah yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Ya, ada 2 mata kuliah yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Jadi diupayakan adik-adik nanti mengambil secara daring gitu. Ya, disarankan tetap mengambil kuliah gitu. Jadi tetap komunikasi dengan prodi yang membuat keputusan. Ya. Jadi itu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, yang lain kira-kira ada pertanyaan dan silakan mulai mendaftar ya. Mulai mendaftar, jadi Bapak tunggu kira-kira sampai kurang lebih setengah 12 ya. Setengah 12, silakan adik-adik mulai mendaftar. Nanti ada kendala, silakan ditanyakan. Ya, kendalanya apa? Ya. Jadi ketika adik-adik mendaftar nanti akan, ini udah bertambah ini. Dari jadi 8 ya, dari S1 Farmasi sudah nambah. Atas nama Anak Agung, Istri Agung. Ya, coba saya ajak komunikasi ya. Ada nggak ya? Ada nggak di sini ya? Anak Agung, Istri Agung ya? Ini nambah dari satu farmasi Widya Maharani ya. Oh ini ya. Oke, saya promote. Oke. Sudah promote. Ya. Oke, sudah bergabung? Anak Agung di sini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul baru, jadi ada tambahan dari hasil ini. Nah, ini ya tadi ya. Jadi Anak Agung, Istri Agung, Widya Maharani ini baru saja terdaftar ya. Jadi masuk di urutan ke-8. Sudah bergabung? Halo Pak. Ya, silakan, masih kecil suaranya ya. Baik. Silakan.
Silakan Widya Maharani. Halo Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung soal pemilihan mata kuliah yang secara dalam jaringan, karena ini kan sesuai gini ya, sesuai apa namanya jurusan masing-masing apa bagaimana ya Pak ya? Ya. Bisa dimunculkan nggak ya? Bisa share screen nggak ya? Jadi bisa coba share screen ya. Agak Widya bisa share screen ya? Untuk pemilihan mata kuliah. Karena saya nggak bisa lihat ya. Biasanya ini komunikasi dengan Kaprodi ya. Saya mau ngambil apa gitu ya. Jadi silakan dikomunikasikan. Nah, oke. Udah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Jadi kayak pemilihan mata kuliah ini saya masih bingung apakah sesuai jurusan apa bagaimana. Oke. Itu saran saya komunikasi dengan Kaprodi. Siapa tahu Kaprodi sudah menyiapkan kerjasama dengan universitas lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau mengikuti ini bebas saja. Boleh adik-adik memperdalam kompetensinya, boleh juga memperluas. Ya, memperdalam itu maksudnya apa? Jadi adik-adik dari farmasi misalnya, jadi ambil yang farmasi gitu. Ya. Baik, Tadi Pak. milihnya di pulau mana? Saya di Jawa, Pak. Oke. Coba klik saja nih. Yang pertama nih, Jawa 1 ya. Yang Iya. kepilihan kedua silakan dipilih juga ya. Oh gitu. Ya, pilih lokasi Baik, Pak. kedua. Ini Sudah, Pak. dan lokasi harus luar. Nah, jadi ini akan diputuskan oleh panitia ya. Baik, Oke, Pak. jadi itu mata kuliah dalam jaringan di bawah. Ini ya. Coba klik di mata kuliah ini deh. Nah, di sini ada ya. Di sini ada search ya. Search di sini universitas apa gitu. Di Jawa universitas apa gitu. Maunya universitas berarti, apa? maunya UNED. Soalnya farmasi di sana lumayan oke gitu loh, Pak. Oke, coba klik Universitas Jember ya. Nah, lihat di sana. Ini mata kuliah yang dia tawarkan. Ya, silakan dilihat-lihat. Ada nggak gininya, farmasinya, atau mungkin mata kuliah yang sesuai ya. Terus, nah itu apa itu? Biologi. Itu biologi, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Berarti dia nggak ada pertanian, berarti cari yang lain gitu. Baik, Pak. Ya, kalian cari yang lain, mungkin Brawijaya mungkin, atau apa punya farmasi ya. Baik, Pak. Ubaya saya mungkin. Konsultasi sama Kaprodi dulu ya, Pak. Nah, itu lebih bagus konsultasi sama Kaprodi supaya nanti diarahkan ke sini gitu. Baik, Pak. Ya. Baik, Nah, Pak. coba klik yang lain ya. Tahan dulu ya.
Ini close dulu. Coba diperiksa data diri. Coba. Oke, sudah ya. Ini IPK-nya belum diisi ya. Iya, nanti saya isi. Oke, silakan unggah berkasnya. Silakan download dulu unggah berkas nih. Nah, ini download dulu ya. Baik, Pak. Nah, ini untuk formatnya udah ada. Menurut saya itu saja sih yang saya tanyakan. Berarti Oh, saya gitu aja ya. Yang lain kayaknya bisa ya. Yang lain saya bisa kayaknya, Pak. Oke. Nanti Baik, silakan Pak. komunikasi. Nanti kalau misalnya gimana-gimana bisa komunikasi lagi sama saya ya. Baik, Pak. Nanti Terima nomor kasih, HP-nya saya. Pak. Ya, oke. Baik, Terima Pak. kasih. Oke. Jadi yang lain silakan kalau ada. Ini tolong diisi ya. Saya kirimkan form Google Form agar adik-adik mengisi itu ya untuk kegiatan hari ini ya. Oke. Ya silakan saya tunggu adik-adik ya sampai berhasil. Saya lihat nanti perkembangannya siapa yang sudah berhasil mendaftar, minimal mendaftar dulu ya. Berarti tadi adik Widya Maharani sudah berhasil mendaftar ya. Oke. Oh, oke, udah ada satu lagi Wesnawu yang tadi ya. Wesnawu Teknik Lingkungan sudah berhasil mendaftar ya. Jadi saya akan share screen ini real time betul ya. Jadi benar-benar real time. Jadi ketika dia sudah mendaftar saja itu sudah langsung muncul namanya ya. Di Teknik Lingkungan ini Wesnawu sudah ada ya. Oke. Oke. Nah, ini karena tanggal 27 terakhir ya adik-adik ya, tanggal 27 itu ada minggu ya. Jadi pastikan hari ini ya sudah mendaftar dan maksimal besok sudah tahu tujuannya kemana. Ya, adik-adik sudah tahu tujuannya kemana sehingga apa namanya bisa nanti menentukan ya perkuliahannya seperti apa dan menyelesaikan proses pendaftaran ini. Ya, karena adik-adik dianggap benar-benar selesai kalau sudah mengirimkan semua berkasnya ya. Jadi sekali lagi mohon diisi kolom chat Google Form di atas ya. Untuk adik-adik diisi supaya saya punya data ya. Siapa yang hadir hari ini dan nanti saya akan ingatkan supaya mendaftar ya. Oke. Mungkin gini adik-adik, silakan apa ya kodenya apa ya. Yang sedang melakukan proses pendaftaran silakan oke. Yang melakukan proses pendaftaran sekarang mungkin diklik di kolom chat ya. Siapa yang melakukan pendaftaran silakan diklik di kolom chat. Ketik nama panggilan saja atau nama lengkap silakan. Yang sekarang sedang melakukan pendaftaran silakan ketik namanya di kolom chat. Jadi ketik saja supaya saya tahu menunggu sampai kapan ya. Supaya saya bisa lihat. Oke, silakan Vidya, ini sepertinya masih saya KIP Matematika ya. Oke, Vidya kira-kira ada pertanyaan? Sudah saya promote ya.
Silakan Vidya. Sudah bergabung? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak, untuk saya yang dulu kan pindahan, Pak, ke UNMAS. Ya. Nah, terus untuk mata kuliah itu kan dipilihin sama prodinya sekarang. Nah, itu apa susah nanti lagi untuk misalkan nyesuaiinnya gitu, Pak? Karena kan saya tuh mata kuliahnya lagi ke semester 4, lagi ke semester 6 gitu. Oh, nanti ya. Nanti ada beberapa mata kuliah yang nggak diambil, jadi sistemnya ekuivalensi nanti. Ya, coba cari daftar mata kuliah. Gini, solusi saya, coba Vidya cari nama-nama mata kuliah yang belum diambil. Ya. Ya, sudah dibuatin jadwal untuk semester depan ini, Pak, gitu. Ya, kalau sudah nanti lihat list mata kuliah itu. Kalau misalnya itu ada di universitas luar, ya silakan ambil saja di universitas luar. Gitu. Nanti ini dipakai ekuivalensinya. Berarti yang nggak saya ambil selama 1 semester di UNMAS, besok saya ngulang lagi gitu, Pak? Enggak ngulang. Yang nggak ada yang misalkan cuma ada di UNMAS gitu. Berarti besoknya saya ngulang lagi karena saya nggak ngambil 1 semester ini gitu, Pak? Tergantung nanti mau pakai apa. Mau pakai, misalnya mau pakai model 10-10 ya, 10 SKS di luar, 10 SKS dalam jaringan misalnya. Ya, jadi 10 SKS silakan di luar, nanti hanya 10 SKS saja yang diambil di UNMAS. Nanti 10 SKS yang lainnya itu sudah diekuivalensi namanya. Coba saya share screen ya. Gitu. Ya, coba nama mata kuliah apa saja? Ada ingat nggak? Iya, Pak. Saya cek dulu, Pak, sebentar. Ya, nama mata kuliah di asal apa? Setelah ini kan semester ganjil jadinya, Pak, ya? Ya. 2001-2022. Saya mengambilnya 24 SKS di sini dijadwalin, Pak. Oke, berapa mata kuliah itu? 9. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ada 9 mata kuliah gitu misalnya. Nah, jadi bisa saja apa namanya 5 mata kuliah ini gitu ya diambil di luar gitu ya, diambil di luar UNMAS gitu. Kalau mengikuti program ini di luar UNMAS ini diambil gitu. Silakan dicari di universitas apa ada ini gitu ya, itu ya. Jadi nggak perlu lagi ngulang ini lagi nanti semester depan, nggak perlu ngulang ini ya, itu. Jadi walaupun mungkin nama mata kuliahnya nggak sama, tapi karakteristiknya sama, jadi bisa juga diambil ini. Ya. Jadi itu Widya. Ya, jadi hanya 4 mata kuliah saja diambil di UNMAS itu. Nah, ini diambil di UNMAS itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah 5 mata kuliah yang nggak saya ambil di UNMAS ini apakah ngulang lagi nanti dia di semester depan? Enggak. Ya, jadi 5 mata kuliah ini nanti akan diekuivalensi namanya. Nah, jadi intinya ini nggak perlu diambil lagi di UNMAS. Nah, karena sudah dianggap sudah ngambil di universitas lain. Kalau ngambil apa namanya model 10-10 ya. Tapi kalau mau mengambil model 20 SKS misalnya, ambil saja 20 SKS full ini, mungkin 7 mata kuliah misalnya, full di luar gitu ya. Silakan, nanti 2 mata kuliah ini kalau bisa secara daring, jadi cari yang ngajarnya pakai daring gitu. Karena semester depan kan kemungkinan masih daring ya. Jadi di UNMAS cari 2 mata kuliah ini di UNMAS gitu. Jadi yang lainnya ini mau mata kuliah apa saja silakan ambil di luar itu. Full 20 SKS di kuliahnya di luar UNMAS. Itu kira-kira Vidya bisa dipahami ya? Ya, bisa, Pak. Ya. Sama lagi satu tentang
minimal prestasi provinsi itu maksudnya gimana, Pak? Kalau misalnya punya prestasi non akademik atau akademik selama jadi mahasiswa, minimal lombanya itu tingkat provinsi, ya silakan diupload saja. Ya. Oh, kalau tidak ada tidak perlu upload Nah, gitu, kalau Pak? tidak ada tidak perlu. Nanti yang dijadikan seleksi itu adalah IPK-nya. Ya, IPK itu menjadi nilai seleksi. Ya. Oke, kalau misalnya punya sertifikat itu akan menjadi nilai tambah saja. Oke, itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bentar, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk sertifikat non akademiknya itu, Pak, kira-kira kalau mau dapatnya itu pas SMA bisa nggak, Kak? Oh, enggak bisa prestasi mahasiswa, Fikra. Oh, baik. Berarti yang baik, mahasiswa Pak. saja. Ya, Oh, selama ya, jadi mahasiswa. Ya. Pak. Oke. Ya, Pak. Ini Google Form-nya yang lain bisa akses kah? Saya tahu nih. Saya tidak bisa mengakses Google Form-nya, Pak. Tidak bisa saya juga, Pak. Nggak bisa Nggak ya? bisa, Oke. Pak. Ya, nanti saya perbaiki ya. Tadi. Oke, yang lain dulu tadi ada kayaknya di ini ya, angkat tangan di RS. Oke, minimal punya akun dulu ya. Minimal punya akun dulu sehingga terdaftar di sini. Nanti masalah isi dalamnya itu nanti belakangan. Jadi minimal targetnya sekarang ini punya akun dulu. Ini masih tetap ya, masih 9 orang ya. Jadi harap segera karena yang hadir hari ini kan sudah ditunjuk oleh Pak Prodi ya. Bukan hanya untuk mengikuti sosialisasi, tapi ditunjuk untuk mengikuti program ini gitu. Nah, jadi harap menyiapkan untuk langsung mendaftar, membuat akun sehingga kalau ada masalah bisa kita diskusikan bersama. Ya. Saya tunggu sampai jam 12 lah kurang lebih ya. Silakan adik-adik mulai mendaftar, membuat akun. Ini Lis Mayura. Udah Lis Mayura, silakan. Lisa dari Lombok ini. Ya, Lisa sudah saya promote ya. Langsung saja tanya ya. Ini sudah Pak, mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Tanya, Pak. Ya. Untuk IPK semester 2 ini, Pak, belum keluar ya, Pak, karena ujian UAS kami ini hari terakhirnya gitu, Pak. IPK itu kan total semua ya? Iya, Pak. Untuk semester 1 gitu ya, Pak, dengan duanya ya? Ya, dikumulatifkan semester 1 dan semester 2 itu dirata-ratakan ya. Untuk semester 2-nya, Pak, belum, Pak, karena kami punya ujian UAS-nya itu ini hari terakhirnya gitu, Pak. Oh, gitu ya. IPK-nya Iya, Pak. belum ya. Pakai IPK semester 1 aja deh. Oh, iya. Karena kan kalau nunggu itu nanti keburu habis ini pendaftaran. Sudah, Pak. Ya. Untuk pendaftarannya mungkin bisa sore sebentar ya, Pak ya? Oke, bisa aja. Ya. Tapi pastikan itu ya karena kita punya waktu besok saja untuk diskusi ya. Kalau bisa sebentar Pak minta dengan nomor teleponnya Bapak atau WA gitu ya, Pak ya. Oke. Oke. Terima kasih. Silakan Lisa. Saya mau bertanya yang IPK tadi itu. Jadi kan untuk yang semester 4 ini karena semuanya belum masuk ke dalam transkrip nilai, berarti kita bikin yang dari semester 1 sampai 3 aja kan ya, seperti yang tadi yang dibilang. Ya, 1 sampai 3 saja. Ya. Ya, IPK 1 sampai 3. Oke. Karena kan belum selesai nih ya. Ini ya. Sampai semester 3. Oke, kira-kira ada. Oke, silakan yang ada pertanyaan atau sekarang sedang pastikan ini ya. Selamat siang, Pak. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Begini, Pak, untuk program pertukaran pelajaran ini diadakan setiap semester atau bagaimana, Pak?
Nah, ini saya belum tahu, ini tergantung pusat di Kemdikbud kapan diadakan. Ya, saya kemungkinan setiap semester ya. Kemungkinan setiap semester. Mudah-mudahan untuk tahun depannya ini ada lagi, Pak. Soalnya mungkin kalau untuk semester ini kalau misalnya gagal, tahun depan bisa ikut lagi, Pak. Ada banyak program ya. Selain pertukaran mahasiswa, ada kampus mengajar, ada magang, ya. Ada apa lagi satu itu? Studi independen ya. Jadi ada banyak hal yang bisa didaftarkan. Kalau misalnya nggak bisa daftar di pertukaran mahasiswa atau gagal, bisa di program lain ya. Ya. Atau mungkin nanti program-program lain juga buka. Atau semester depan juga nggak masalah. Pak, terima kasih, Pak. Untuk Google Form-nya silakan dicoba lagi ya, diisi. Ini sudah di setting lagi. Oke. Coba yang sekarang sedang proses daftar di raise hand aja ya. Di raise hand aja untuk memastikan saya menunggu adik-adik ya dalam proses pendaftaran sekarang. Silakan di klik raise hand saja untuk memastikan ada adik sedang proses mendaftar sekarang. Karena ini tetap 9 ya, nggak ada perubahan. Ya, masih 9 orang yang mendaftar. Oke, sudah. Oke. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Karena tadi ini kita pakai akunnya teman, jadi saya dan satu teman lagi yang ingin daftar hari ini, Pak. Atas nama Franciscus Febrian Kennedy dan Philomen Bram Gunas Junior, Pak. Oke. Mendaftar hari ini itu sekarang apa nanti? Sore, Pak. Oh, sore, nanti sore ya. Oke. Ya. Ya, sekarang sedang mendaftar sekarang, silakan biar langsung nanti saya arahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk mata kuliah ini mata kuliah selanjutnya atau mata kuliah semester ini, Pak? Untuk selanjutnya, Pak ya? Ya, selanjutnya semester ganjil ya. Ganjil, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pastikan adik-adik mau 20 SKS full di luar atau 10 SKS di luar, 10 SKS di dalam. Nah, jadi sebenarnya ada 3 pilihan ya. Jadi full 20 SKS di satu universitas. Kemudian pilihan 2-nya adalah 10 SKS di universitas luar, 10 SKS di universitas di Unmas. Pilihan ketiganya 10 SKS di universitas A di luar, 10 SKS lagi di universitas B di luar juga gitu. Nah, jadi akan ada 2. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini mata kuliahnya ini sudah sama dengan yang perguruan tinggi penerimanya atau kita mengikuti perguruan tinggi penerimanya, Pak? Kita mengikuti nama atau mata kuliah di perguruan tinggi penerima gitu. Apa yang disiapkan di sana gitu. Gimana cara untuk mengetahuinya itu bagaimana, Pak? Nah, itu dah nanti setelah mendaftar itu adik klik mau ke universitas mana gitu. Nah, mau ke universitas mana? Misalnya universitas tadi Universitas Jember gitu ya. Jadi muncul dah mata kuliah yang disiapkan itu apa saja gitu.
Nah, atau wis nama kan udah daftar ya? Ya, Pak. Coba share screen coba. Saya pakai laptop, Pak. Ya, kan bisa share screen pakai laptop. Bentar, Pak. Oke. Coba share screen. Ya, nanti akan kelihatan. Kalau sudah nanti tentukan ya mau ke universitas mana gitu, silakan saja. Mau di Jawa misalnya universitas mana gitu, silakan saja pilih ya. Ke Mohon maaf, Mister, saya belum bisa mengakses link Google Form-nya. Oh, belum bisa akses Google Form ya? Iya. Bentar dulu ya. Oke. Coba ikut. Ya, ini masih kita setting coba lagi ya. Ini udah bisa padahal. Dua ada email. Dua ada email. Hah? Dua ada email. Ya, dua ada. Oh, dua. Oh. Bisa dicoba ya. Formnya udah selesai. Udah masuk katanya. Udah ada yang masuk ya. Jadi udah bisa. Oke. Kalau yang belum bisa isi Google Form silakan di refresh ya. Atau bisa masuk. Dibaca ini alur-alurnya setelah dibaca pertama baca Oke ya, nanti bisa saya kirim ya, nanti videonya bisa saya kirim ya, nanti linknya saya kirim atau nanti saya ini di sini nanti di apa namanya di PM nanti akan di share di YouTube. Oke, Wesnawe Sri Septiari, ini proses daftar ya. Saya promote aja yang proses daftar, saya promote ya. Biar bisa langsung ada komunikasi. Izin share screen, Pak. Oke, silakan Wesnawa ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Ini, Pak. Oke, jadi ini ya. Silakan scroll ke bawah ya. Yes, oke. Nah, ini isi nanti ya. Oke, nanti dicentang aja ini. Ingat nanti selesai ngisi itu ingat simpan draft dulu ya. Nanti hilang nanti. Ya, nanti setelah ini isi simpan draft. Nah, ini penempatan sudah. Nah, mata kuliah ini misalnya coba klik di sana.
Saya pengen kemana misalnya? Jurusan apa ini, Wesnawo? Lingkungan, Pak. Teknik lingkungan. Misalnya yang bagus itu di mana? Di Brawijaya misalnya. Atau di mana maunya? Di ITS, Pak. ITS, oke. Silakan institut. Ketik institut ya. Institut apa nama ini? Institut apa? Teknologi 10 November ya kalau nggak salah ya. Institut spasi teknologi 10 November ya. Itu ITS itu. Scroll ke bawah nih. Cari itu pengelolaan limbah tuh. Ke atas. Nah, pengelolaan limbah industri. Nah, itu. Nggak apa-apa kuliah di teknik kimia kan. Nah, ini. Jadi 3 SKS. Nah, itu sudah terlihat 3 SKS. Dosennya Raden Darmawan. Program studi teknik kimia. Jadwal kuliahnya sudah ada. Tanggal mata kuliahnya sudah ada. RPS-nya juga sudah ada. Download aja dulu RPS-nya. Itu kan RPS ada. Nah, silakan download. Jadi itu isi mata kuliahnya. Gitu. Nah, kalau mau lihat dulu silakan. Jadi kembali dulu. Ulang lagi. Oke, situ teknologi. 10 November. Nah, coba cemana bencana geologi. Jadi nggak mesti harus kuliah di gini ya, nggak mesti harus kuliahnya di teknik lingkungan, nggak mesti ya. Yang penting mata kuliah ini cocok dengan bidangnya, silakan diambil saja gitu. Berarti saya koordinasi dengan Kaprodi dulu, Pak ya? Sebaiknya begitu ya. Kaprodi diajak koordinasi untuk menentukan mata kuliah ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi itu. Oke, berarti masalahnya di sana aja ya semua ya. Kalau yang lainnya saya kira bisa. Oke, terima kasih Wesnawo. Itu ya, kayaknya udah semua ya, udah berkas itu ya. Jadi untuk surat coba klik saja periksa data keunggah berkas itu. Jadi yang surat puskesmas itu boleh dikosongin ya, jadi nggak perlu isi. Kalau mau ngisi juga karena waktunya terbatas. Kalau surat Kaprodi masih bisa ya, jadi silakan besok bisa minta, silakan. Orang tua wali juga bisa, silakan. Ya. Kemudian surat fakta integritas juga silakan diisi. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Masalahnya di penentuan mata kuliah saja. Oke, terima kasih Wesnawo. Ya. Nanti silakan komunikasi lebih jauh. Nanti saya juga akan sampaikan ke Kaprodi ya. Terkait dengan hal-hal ini. Ya Pak, izin stop screen Pak. Ya. Oke, yang lain silakan kalau masih ada kendala. Sri Septiari mungkin. Iya, Pak. Izin Pak. Ya. Untuk Google Form-nya tidak terlihat di kolom chat. Oh, Google Form-nya nggak kelihatan. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, itu ya. Oke, sudah saya kirim Google Form-nya di kolom chat ya. Oke, jadi itu ini Sri Setiari sedang proses daftar apa gimana? Saya sudah membuat akun, Pak. Oh, sudah membuat akun ya, tapi belum muncul ya. Bentar, coba. Belum muncul tapi ya. Sudah sampai mana? Sudah muncul mana? Bisa share screen nggak? Sri Septiari. Dari mana ini prodi? Fakultas mana? Maaf Pak, tadi saya sudah rename tapi tidak bisa kelihatan. Oke, ya nggak apa-apa. Dari FKIP Pak.
PPP. Coba gini ya. Saya belum ketemu Google Form ya. Coba daftar lagi ya. Coba share screen aja setiap hari. Bisa nggak? Untuk proses daftar ya, biar kita lihat sama-sama ya. Silakan share screen. Kita lihat sama-sama daftarnya. Silakan Sri Septiari share screen. Ya. Oke. Jadi bisa share screen ya. Saya daftarnya dari HP, Pak. Oh, gitu. Oke, siapa yang sedang proses daftar baru awal ya? Tolong raise hand ya. Biar sama-sama ya. Siapa yang baru dari awal? Mungkin ada yang dari awal biar bisa di share screen. Biar yang lain juga bisa lihat ya. Adakah? Oke, saya coba acak satu-satu ya. Yang ada ini FT. Silakan adik-adik yang sedang proses daftar, baru sekarang daftar, silakan di raise hand biar di share screen ya, biar kita berbagi gimana proses daftarnya. Yang ada di gini dulu ya, yang ada di panelis ada yang daftar sekarang nggak? Lisa daftar nggak? Halo? Siapa yang sedang daftar nggak? Sudah. Sudah daftar? Sudah. Bisa share screen nggak? Kok belum muncul di gininya saya? Jadi kalau udah daftar tuh biasanya udah di sini muncul ya namanya. Ini belum muncul. Coba bisa share screen nggak? Bisa sampai mana gininya daftarnya? Maaf, Mister, mungkin itu bisa di next. Itu ada tulisan next sama previousnya. Oh gitu, coba saya cek ya. Coba. Karena ini satu aja, masih satu ini. Taruh. Ini masih loading sih ya. Ya tunggu, saya tunggu dulu. Saya akan ulang nih daftar. Oke. Jadi saya tunggu sampai jam 12 saja ya. Nanti kalau adik-adik mengalami kesulitan dalam mendaftar, nanti bisa hubungi Bapak atau di nomor saya ya. Di atas sudah saya kirim, jadi silakan dihubungi ya kalau mengalami kesulitan. Nah, untuk mata kuliah silakan komunikasi dengan prodi ya.
Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk ya, untuk sistem penyeleksiannya itu bagaimana, Pak? Itu penyeleksinya dari pusat ya. Saya nggak tahu ya. Nah, nanti dari pusatnya seleksi yang pasti akan dilihat kelengkapan berkas pasti pertama ya. Dipastikan semua lengkap ya. IPK itu pasti akan dilihat untuk akademiknya ya. Ya saya kira itu aja. Enggak semua. Ya, jadi kelengkapan berkas sama IPK terus ya kayaknya nggak ada lagi yang kalau berkas lengkap misalnya daerah tujuan sudah ada, mata kuliah yang diambil sudah jelas, itu bisa. Jadi semua pusat yang menyeleksi ya, Isnaw ya. Di ya, secara detailnya Bapak nggak tahu. Ya, jadi itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk dari UNAS itu ada kuotanya untuk yang lolos gitu, Pak? Nggak ada. Kayaknya nggak ada kuota di sini. Nah, jadi nggak ada kuota. Cuman kami kemarin memang meminta minimal untuk yang mendaftar itu minimal 5 mahasiswa per prodi ya. Minimal 5 mahasiswa per prodi untuk daftar ya. Tapi nanti yang menyeleksi itu di pusat, itu lolos atau tidak itu di pusat ya. Jadi saya nggak tahu gininya. Oke. Ya mudah-mudahan yang penting daftar dulu ya. Daftar dulu nanti dan lengkapi berkasnya ya. Kalau Bapak sih kalau udah berkas lengkap dan IPK-nya sesuai dengan yang diinginkan ya di atas 2,75 itu ya kemungkinan besar lolos ya. Pak, saya sudah izin bertanya, Pak. Sudah daftar? Sudah daftar sampai di pemilihan mata kuliah itu. Oh gitu ya. Masih 9 Kalau ya. Aduh, gimana? Apa nanti mungkin saya cek ya. Oke. Terus gimana? Gimana? Dia? Untuk pemilihan mata kuliah dengan prodinya kan Puspa, Pak ya? Ya. Itu bisa ditemuin ibunya langsung gitu, Pak? Bisa. Ditemuin aja. Ya, besok coba. Nanti saya kan hari ini nanti saya sampaikan, nanti akan ada mahasiswa akan mencari Bapak Ibu Kaprodi semua untuk diskusi tentang mata kuliah yang bisa diambil. Nanti Baik, saya akan dari sini akan menyampaikan. Berarti besok bisa untuk konsultasinya, Pak ya? Ya, silakan janjian dengan ibunya, mungkin dengan WhatsApp aja bisa, atau dengan telepon bisa, dengan bertemu juga bisa. Jadi silakan difleksibelkan karena besok batas akhir bertemu ya. Kalau bisa bertemu kan lebih bagus. Ya, kalau bisa dari awal sudah tahu tujuannya. Oke, kalau mahasiswa sudah tahu tujuannya lebih bagus. Misalnya dia pengen kemana, ke UM misalnya, Universitas Negeri Malang misalnya. Jadi sudah tahu tujuannya ke sana. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya nanti prodi, emang kamu mau kemana gitu misalnya, ya saya maunya ke sini gitu. Nah nanti sama-sama dah ngecek mata kuliahnya apa gitu kayak tadi itu, sama-sama mata kuliahnya ngecek di UM. Oh ini cocok, ini cocok, ini cocok. Itu nanti kaprodinya bilang. Ya. Oke. Jadi itu ya mudah-mudahan jelas. Yang lainnya siapa? Lagi ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya udah buat akun tuh dari 5 hari yang lalu kayaknya, Pak, tapi kok belum kelihatan di gininya Bapak. Dashboard ya? Sudah. Muncul ya. Atau mungkin bisa share screen ya, sampai mana ya? Apa ini masih gangguan? Ini terus 9 aja ya. Atau nanti kalau memang udah daftar nanti saya akan cek. Baik, Pak.
Oke. Oke, kalau satu nggak ada ya. Oke, Pak, bisa kita akhiri ya. Kan sudah daftar ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik bisa hubungi saya ya. Dan pastikan semuanya sudah ngisi Google Form ya. Nanti saya akan hubungi juga. Oke. Jadi itu saja. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi kalau tidak, ya perlu saya screenshot dulu. Oke, pastikan semua sudah daftar ya di Google Form ya. Supaya namanya terekod di saya. Oke, sekian sekiranya dari saya untuk memberikan sosialisasi dan sudah memberikan pelatihan tadi untuk mendaftar ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan menghubungi saya ya di LPPM atau menghubungi nomor yang sudah saya berikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga adik-adik sukses selalu ya dan bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk Brahma Santi, Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih ya.